Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Stirman. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yang berjudul penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah. Materi penyelesaian sengketa asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan perlindungan berbasis prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini, akad dilakukan berdasarkan kaidah Islam, seperti saling tolong-menolong dan menjauhkan unsur riba, gharar, serta maisyir. Namun, pada pelaksanaannya, sengketa sering muncul antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Sengketa tersebut biasanya terkait penolakan klaim, nilai klaim yang tidak sesuai, atau ketidaksepahaman atas isi akad. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama. Yang pertama, pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Jalur ini sering dipilih masyarakat karena hasil putusannya memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti keputusan dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan proses hukum tambahan. Namun, prosesnya cenderung lebih lama yang kadang menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat. Yang kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas adalah lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang menyelesaikan kasus-kasus sesuai dengan syariah. Keunggulannya terletak pada proses yang lebih cepat dibandingkan pengadilan. Namun, Basarnas hanya dapat menangani sengketa yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Selanjutnya, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia adalah lembaga penyelesaian sengketa yang menangani kasus-kasus asuransi syariah melalui 3 metode. Yang pertama, mediasi. Mediator membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Proses ini bersifat informal dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cepat. Yang kedua, adjudikasi. Jika mediasi gagal, kasus dapat dilanjutkan ke adjudikasi, di mana keputusan diambil oleh majelis adjudikasi dan bersifat mengikat jika diterima kedua pihak. Dan yang terakhir, arbitrase. Untuk sengketa dengan nilai klaim besar atau yang tidak terselesaikan melalui mediasi atau adjudikasi, arbitrase menjadi pilihan terakhir. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Metode alternatif penyelesaian sengketa. Selain melalui lembaga-lembaga resmi, terdapat alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian internal perusahaan. Sengketa sering diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui musyawarah. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pemegang polis. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jika penyelesaian internal gagal, pihak bersengketa dapat membawa kasus ke LAPS yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. LAPS menawarkan proses yang cepat, efisien, dan rahasia. Selanjutnya, teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa diukur berdasarkan teori Surjono Sukanto yang mencakup 5 faktor. Yang pertama, hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan yang terakhir kebudayaan. Kesimpulannya, sengketa asuransi syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pengadilan agama sering menjadi pilihan utama masyarakat karena memiliki kekuatan hukum yang kuat, meskipun prosesnya lama. Sementara itu, PMAI dan Basarnas menawarkan solusi cepat tetapi terbatas pada persyaratan tertentu. Penyelesaian sengketa secara internal atau melalui LAPS juga menjadi alternatif yang banyak digunakan karena prosesnya lebih sederhana dan mengutamakan musyawarah. Bagaimanapun, penyelesaian sengketa asuransi syariah harus dilakukan dengan itikat baik untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.